Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alia Mutiara Madani, Septia Duriska Amelia, dan Zarina Putri Najwa ingin mempresentasikan tentang organisasi kepanduan. Kepanduan atau kepramukaan adalah gerakan pandu, sedangkan salah satu definisi pandu adalah anggota perkumpulan pemuda yang berpakaian seragam khusus, dengan anggota lebih dari 40 juta di seluruh dunia, yang merupakan bagian dari organisasi kepanduan nasional. Peranan OKN adalah mendukung dan mengembangkan kepramukaan di negara yang bersangkutan serta memfasilitasi hubungan antara OKN dan organisasi dunia. Pada tahun 1908 diterbitkanlah buku Scouting for Boys. Scouting for Boys bisa dikatakan buku yang berisi segala sesuatu tentang kepanduan. Setelah terbitnya buku Scouting for Boys, maka secara spontan anak-anak muda di Inggris membentuk organisasi kepanduan masing-masing dan meminta Baden-Powell untuk menjadi mentornya. Setelah itu, kepanduan menyebar ke seluruh dunia. Awal mulanya, kepanduan hanya untuk anak laki-laki saja, Boy Scout. Namun demikian, para gadis pun ternyata tertarik dengan kegiatan ini, sehingga pada tahun 1910, adik Baden-Powell yang bernama Agnes Baden-Powell membentuk Pandu Putri. Girl Guides, kadang disebut juga Girl Scout. Agnes menjadi presiden Girl Guides sampai tahun 1920, ketika ia turun dari jabatan dan digantikan oleh istri Baden-Powell, Olive Baden-Powell. Yang pertama, kepanduan sampai ke Indonesia dibawa oleh Belanda pada tahun 1916 sebagai cabang dari Netherlands Pathfinders Organisatie. Yang kedua, pada tahun 1916 didirikan organisasi pandu pertama yang diprakarsai oleh orang Indonesia asli, yaitu Javanski Pathfinders Organisatie yang diprakarsai Sri Paduka Mangkunegara VII. Yang ketiga, setelah itu mulailah menjamur pandu-pandu asli Indonesia. Menjamurnya organisasi kepanduan di luar NIPV membuat NIPV menjadi gerah. Kemudian pemerintah Hindia Belanda melarang organisasi-organisasi di luar NIPV menggunakan kata Pathfinder atau Pathfinderij dalam nama organisasinya. Yang keempat, sebagai jawaban atas larangan itu, Kiai Haji Agus Salim mengusulkan untuk mengganti istilah Pathfinder dari Pathfinderij dengan istilah pandu dan kepanduan. Pada tahun 1953, Kepanduan Indonesia akhirnya bergabung dengan Organisasi Kepanduan Dunia. Masalah yang terjadi pada saat itu ialah organisasi kepanduan bersifat federasi. Karena sifat federasi inilah, maka pandu tetaplah terpecah belah. Karena gerakan kepanduan dimanfaatkan untuk kepentingan politis sebagai underbow partai politik dan dijadikan alat oleh komunis untuk menyebarkan pahamnya kepada anak muda Indonesia. Pihak komunis awalnya masih tetap ingin memasukkan faham-fahamnya. Di antaranya adalah dengan mengusulkan nama gerakan pionir muda bagi nama organisasi yang akan dibentuk. Setelah ada usul dari pihak komunis, maka Sri Sultan sebagai ketua panitia harus cepat berpikir apakah menerima atau menolak usulan tersebut. Untuk nama organisasi baru tersebut, Sri Sultan akhirnya secara spontan memberi nama Pramuka. Ada banyak organisasi kepanduan di Indonesia seperti Netherlands Initiative Pathfinders Vereniging NIPV, Pathfinders Organisatie Belanda, Javaanse Pathfinders Organisatie JPO, Nationale Pathfinders Sarekat Islam, Efteling Pandu, SIAP, Indices Nationale Pathfinders Organisatie, INPO, Pandu Indonesia, Pathfinders Organisatie Pasundan, POP, dan sebagainya. Organisasi ini didirikan bertujuan untuk menawarkan kaum muda kesempatan untuk mengembangkan potensi emosional, intelektual, fisik, dan spiritual sebagai warga negara global yang bertanggung jawab, serta sebagai anggota dari komunitas lokal, nasional, dan internasionalnya. Itulah tadi penjelasan tentang organisasi kepanduan.
di mana pramuka termasuk kegiatan yang wajib kita ikuti di masa sekolah. Mungkin itu saja dari kami. Jika ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.